Oke, kita kembali lagi di Kongko Sport, masih bersama Riko Wirawan dan teman saya pelatih timnas e-sport Teja Freitas. Teja Freitas. Ja, Ya, kemarin kita minum dulu kali ya, biar nggak tegang. boleh. Yoi, kita di Bali Buzi. Nggak selamanya ngomongin olahraga itu di tempat olahraga ya kan? Betul. Bisa Yang juga penting di bar. santai. Kayak sekarang kan kita di bar. Betul. Di mana beli? Di Bali Buzi, Jalan Merdeka Denpasar. Terima kasih Borti dan juga Wanom. Wanom. Izin keramaiannya kita main di sini. Tapi ngomong-ngomong kemarin Liga Champions udah kelar. Udah kelar dengan kemenangan. PSG back to back. Iya, harus diakui bahwa PSG bagus mainnya dibanding Mental juaranya masih ada ya? Iya nggak sih? iya. Mental juara juga nggak sih? Karena kenapa deserve? Karena dia melalui dengan melawan tim yang berbeda-beda. Dalam artian tim yang sangat kuat. Tim Liga Inggris dibantai semua. Ya. Liverpool, Ya. Chelsea, Ya. terus siapa lagi? Yang terakhir Arsenal. Arsenal terakhir Ya. kan. Dia dibantai semua. Tapi Berarti deserve maksudnya prosesnya mereka menjadi juara itu deserve karena ya itu ketemu Bayern Munchen juga dengan Benar. skor yang harusnya itu yang final ya. Nah, Nah. enggak. Benar, harusnya itu pertandingan final kan. Kalau Gila, banyak- kalau lu orang nggak sepakat, satu ya. babak aja waktu itu 5 gol. Ya. Bayangin. Terus Bandar over. gua nggak ikut-ikut. Agak susah lagi nyapunya. Nah, oke, Liga Champions berlalu, udah selesai. Ya. Liga Champions itu menutup semua turnamen-turnamen yang ada dan juga liga-liga yang ada, Ya. ya kan? Kelas. Sekarang Kelas. beralih ke Piala Dunia. Uh. Nah, jadi kan ini semua pemain itu kembali ke negaranya masing-masing untuk persiapan Piala Dunia. Salah satu contohnya Dembele Back kemarin Prancis. kembali ke Prancis, Barcola kembali ke Prancis, Ya. Doué juga kembali ke Prancis. Dan uniknya adalah Piala Dunia kali ini sangat berbeda dari Piala Dunia sebelumnya. Di Piala Dunia tahun ini tuh banyak yang adalah momen terakhir mereka Piala Dunia. Ya. Dan ada juga yang baru pertama kali Piala Dunia. Ya. Yang terakhir kemungkinan Saya setuju. Neymar. Ya, Neymar terakhir. Tapi Ya. Neymar dipanggil lagi kemarin. ini Ya. Kalau menurut saya itu adalah keputusan yang sangat tepat manggil Neymar. Kenapa? Tapi cedera dong. Enggak, dia udah kembali, udah berangkat mereka kan ke Udah balik. berangkat Nggak, ke maksudnya Amerika. kemarin latihan katanya cedera. Enggak ya? Itu cedera biasa, paling masuk angin lah. Nah, jadi Neymar sudah kembali. Menurut saya itu keputusan yang tepat dari Don Carlo karena itu seakan-akan menyatukan harapan dari semua masyarakat Brazil. Karena bagi sebuah tim itu untuk mengumpulkan spirit atau semangat dalam tim tuh perlu. Nah, itulah sosoknya Neymar. Fungsinya itu. Jadi dia dengan kualitinya dia, dengan permainannya dia. Jadi teman-teman rekan mereka tuh punya sosok leader yang mereka. Nah, itu berarti ngomongin tentang Brazil ya? Ya. Berarti Gabriel masuk timnas juga? Masuk. Banyak yang nanya pertanyaan banyak. Bahkan sampai ke gue banyak yang bertanya gitu. Ya. Kok, lu nonton gak kemarin final Chelsea? Nonton dong, PSG juara? Iya, PSG juara. Terus pertanyaannya gini, kira-kira tendangan Gabriel udah nyampe belum? Kayak ntar lagi nyampe di Amerika. Jadi Gabriel ngesut, ketemunya di Amerika juga. Canda. Tapi ya namanya sebuah permainan, pertandingan. Ada pada saat itu dia memang jelek. Tapi pasti siapa tahu nanti dia di waktu Lo bayangin, ini berkembang. pas waktu Gabriel nendang penalti, itu gue ngeliat momen dimana Inggris gagal juara Euro 2020 waktu yang nendang Bukayo Saka. Oh. Itu posisi Bukayo Saka saat itu ya. Kalau sekarang Tapi- Saka mah udah senior. Apa ya? Mental gitu. Gaya cara menendang, jarak gaya menendang dari Eze dan Gabriel itu sebenarnya hal yang banyak dikritiki. Oh iya. Ya, kayak seperti Gerrard terakhir. Menendang itu seakan-akan mesti menari dulu. At least kalau kamu memang seorang penendang yang handal, yang Wah, sering papi mengambil, culo gitu ya. yang benar-benar kayak model Neymar. Dia kan dance dulu nih, kiri, baru pelan. Karena dia sudah sering melakukan itu. Ya kan? Terus Kalau lu merasa nggak pernah ngelakuin itu, iya, nggak usah. jangan lakuin itu.
Apalagi di partai penentu hidup dan mati. Iya, benar juga ya. Dan itu sering mereka lakukan salah. Nah, kalau mau contoh, itu penendangnya PSG yang strikernya nomor 9 itu Gustavo Ramos. Coba lihat, fokus, lihat bola, ambil posisi, Tendang. shoot, habis gol. Cuma Daripada tendang keluar, tapi tendangan Nuno Mendes di blok. babak habis sama Raya ya. Keren juga Raya. makanya sebenarnya kayak Arsenal kemarin itu tanpa kiper pun, PSG tanpa kiper pun pada saat penalti juara. Oh iya. Iya. Nggak ada Saponov- save. Iya. Nggak ada save. Saponov nggak kerja ya. Itu kayaknya kemarin ada protes Iya, dari iya. manajemen tuh, Saponov Iya, nggak kerja nih, nggak usah digaji apa? Tapi ya itu udah selesai, UCL. Ya kita balik lagi ke Brasil. Brazil untuk saat ini beli. Berat. Beli gimana? Gua kalau ngelihat Dengan pelatih yang baru, Don Carlo Don Ancelotti. Carlo ya. Ya. Nah, ini jadi yang menarik. Ini adalah pengalaman pertama Don Carlo yang dari Real Madrid tiba-tiba langsung ke Ah. Brazil. Kemudian fakta di Brazil itu di mana Neymar juga dipanggil Panggil kembali akhirnya. untuk membela timnas Brazil. Ya. Setelah Don Carlo pegang setahun ya. Benar. Akhirnya pertama kali dipanggil langsung Piala Dunia. Yes. Dan itu namanya paling terakhir dipanggil lagi Ya. Neymar kan. Menurut gua sih akan ada sesuatu yang berbeda ya di Piala Dunia ini kalau untuk timnas Brazil. Ya. Karena Neymarnya, ya semoga mungkin kalau gue sih bisa berharap Neymar sudah makin dewasa, tidak ego lagi, ya mungkin bisa lebih mengontrol emosi. Justru menurutku tuh ketika Neymar ada di tim, itu tuh seakan-akan mempersatukan semuanya. Oke. Yang sebelumnya Vini seperti apa, yang sebelumnya Rafinha seperti apa, yang mulai strikernya gimana. Jadi dengan adanya Neymar itu sebagai penghubung kayak konektor ke yang lainnya loh. Benar. Mereka pun nggak akan pernah berani bertingkah apapun. Iya. Karena mereka ngeliat tuh, Neymar nih. Iya, Neymar. Mereka lebih ke respect gitu. Iya. Itu pertama. Respect each other. Yang kedua, Don Carlo jeli untuk ngelihat bagaimana bisa ngelihat tim ini bisa seperti seakan-akan sebagai sebuah keluarga gitu. Jadi dengan manggilin Neymar, itu udah mempernyambungkan sepenuh itu. Don Carlo juga ngelihat dari sisi bagaimana masyarakat Brazil yang sebelumnya terpecah belah karena Neymar tidak dipanggil, tapi sekarang Neymar dipanggil, semua bersatu. Iya. Nah, itu yang dibutuhkan oleh sebuah negara ketika bertanding di kasta yang tertinggi. Spirit of football. Keren. Ya. Iya kan? Teja. Memang sama-sama T namanya duluan ya. Menjadi komentator sama-sama T depannya. Tapi Bung Teja lebih oke lah kalau menurut saya. Nah, gimana nasibnya dengan juara bertahan? Prancis. Kalau menurut saya dengan Juara bertahan Argentina dong. sorry. Argentina dong. Ya, Kan Argentina. Argentina. Sorry. Nggak ingat karena menangnya penalti itu kan. Ya sama lah kayak PSG. Tapi betul saya fans Argentina. Argentina dengan adanya Messi lagi. Messi Ini tahun terakhir Messi ya? Ibaratnya last year. Dari kemarin tahun terakhir mulu. Tapi Copa kalau- tapi Copa udah terakhir Ya. kemarin yang Tapi waktu mereka kalau juara. untuk Argentina, memang mereka namanya juara bertahan kan pasti potnya tuh pasti akan lebih tinggi lah, maksudnya lebih bagus lah. Orang akan bilang, oh kemungkinan bisa. Tapi kalau menurut saya secara materi, Berarti masih ada tetap ya Messi, Di Messi ya, Maria, Di Maria kayaknya, nggak tahu saya kurang. Suarez udah Sebenarnya yang paling utama harus kita lihat di Argentina, skuad Argentina, memang Messi pada faktor untuk kayak seperti Neymar kan. Tapi ada satu sosok yang menurut saya itu layak untuk orang semua untuk bisa menyaksikan karena orang ini dari dulu selalu main di tim bagus, dapat gelar komplit Siapa tuh? seluruh pemainnya. Siapa tuh? Julian Alvarez. Alvarez. Dulu main di City, sekarang main di Atletico. Betul. Itu orang striker, tapi striker yang benar-benar bisa jemput bola, bisa buka ruang, dan placingnya ngeri, free kicknya ngeri, Oh iya. free Alvarez kicknya ya. ngeri. Ngeri. Menurut lu gimana, Jak? Apakah Argentina akan berbicara lain? Kalau berbicara ya Argentina tuh selalu dengan trennya kayak nggak pernah unpredictable. Selalu itu Argentina. Ya. Tapi tiba-tiba naik gini. Kayak waktu itu kan lawan Saudi Arabia kalah dulu. Betul. Ya kan? Di Betul, comeback. itu dikalahin Saudi Arabia Iya, itu. di comeback. Arab Saudi mah senang Semua banget tuh itu. unpredictable sama Argentina tuh. Siapapun ya. Karena waktu itu kan orang bilang Prancis. Iya. Nah, itu yang saya bilang. Argentina tuh Tapi kalau Prancis masuk, Iya, Prancis Prancis masuk. Cuman Masuk. kalau Argentina itu kalau terlalu kayak muncul, nggak yakin saya bakal juara. Mentok paling 8 besar. Karena waktu itu Prancis dikalahin Dengan skuad kedalaman yang seperti sekarang ya. yang sekarang. Argentina ya sekarang kalau ngelihat. Kan banyak juga pemain-pemain muda yang baru Ya itu direkrut. saya bilang kalau Alvarez saya lebih ke Alvarez. Oke. Berangkat dari Argentina kita ke skuad underdog. Portugal. Underdog Enggak, dulu. Portugal lo beli. Hah? Tadi kan kita sudah sebut Neymar.
Saya sebut Messi. Oh, iya. Ronaldo. Kita ke Portugal, kita Portugal ini kan dulu. Portugal ini kan bener-bener last tail. Ibarat kalau maraton last tail. Maraton ya. Itu maraton. Last tailnya Ronaldo nih. Last dalam tailnya artian Ronaldo. Last dance. setelah Last last dance-nya dance-nya Ronaldo. dia bener-bener last yang kalau bener Kan katanya setelah 1000 gol kan? Dengar-dengar katanya setelah 1000 dia gol. belum mencapai 1000 gol. Udah baru mungkin 900 berapa gitu. Udah katanya. Belum nih. Oh belum ya? Ya. Jadi dia ini menurut saya kalau misalkan dia menjadi juara Piala Dunia, end of debat dari seluruh kalangan sepak bola untuk menyatakan siapa pemain terbaik di dunia. Oke. Kalau sampai Cristiano ya. Kalau dia juara, kalau Iya. misalnya Portugal juara nih. Iya. Oh Portugal juara. Tapi Portugal itu punya 4 monster yang berasal dari PSG. Ya, itu faktor utamanya juga. Iya. Habis juara. Ya benar, juara back to back. Mental Champion. naik, mental naik. Back to back. Walaupun Nuno Mendes Harga naik gagal. juga dong. Harga naik. Nanti dibeli tuh sama Perez tuh. Harga naik juga ya. Ya, naik. Neves, Nuno Mendes, Gonzalo Ramos, Ya. dan juga ada Vitinha. Vitinha adalah faktor yang paling sentral. Karena di PSG pun Vitinha otaknya. Ya, itu Dia pertama. playmaker. Dia benar-benar bisa defend oke, menyerang Iya, pun nyerang oke. juga oke. Kemudian dengan dukungan dari Nuno Mendes, Iya. Cuma overlappingnya. benar. Nah, Portugal kenapa bisa bagus juga? Karena satu faktor, Bruno. Oh iya. Di MU dia gendong loh, MU tuh. Iya sih. Iya. Peringkat berapa ya? Iya, 3. Lagi Bruno sekarang lagi naik dan Bruno juga sudah Kebetulan melontarkan Kebetulan pernyataan. dia lagi assalamualaikum UCL ya. Ya, the king is back. King Madrid tuh. Nah, jadi Bruno dengan adanya Bruno dengan tim lagi bagus, permainan lagi bagus juga, dan dia juga udah nyatain pernyataan kan di media bahwa kita kali ini memenangkan Piala Dunia bukan untuk siapapun, tapi kita untuk dedikasi buat Ronaldo. All of the team. Al Nassr. Nah, Al Nassr klubnya. Al Nassr. Keren, Portugal. Nah, kita menuju ke squad underdog. Apakah Maroko akan masih seperti Piala Dunia, 2 kali Piala Dunia sebelumnya yang mereka menjadi underdog? Kalau Maroko, kalau menurut saya nih, kemungkinan dia bisa lolos grup pasti. Pasti. Menurut saya kemungkinan dia lolos grup bisa. Karena gila dengan... Tapi untuk dibilang sampai kayak kemarin peringkat 3 ya, belum tentu. belum tentu, nggak bisa diulang. Gila ya. Kenapa? Faktornya tuh kemarin Senegal yang cap juara di Piala Afrika, Iya. terus tiba-tiba dengan peraturan atau regulasi seperti apa itu, dengan mereka diganti Maroko yang jadi juara. Jadi Nah. itu sebenarnya ada beban juga, Bro. Beban Ada dari beban juga. Maroko tersendiri. Ada kota sendiri. Gila kalau kita lihat ya Maroko ya. El Nesiri. Brahimi, Ada... Brahimi, Iya. Hakimi. Hakimi. Terus ada... Siapa lagi yang... siapa lagi tuh? Oh, Bono. Oh kiper ya, Bono. bagus-bagus sih. Cuman kalau untuk mengulang Dan dengan kayak semenjak sekarang, itu nama-nama pemain Maroko jadi naik. tersanding ke tim Naik, memang naik, besar ya. naik. Cuman ya kalau menurutku Bi, untuk Maroko kayaknya untuk saat ini mungkin iya dia akan mewujudkan dengan lolos grup dengan segala macam. Tapi enggak sih, kayaknya kali ini enggak sih. Kayak gitu. Feeling gua aja nih berdasarkan aku. Kalau Feeling yang ya. lainnya ini ya terserah. Kalau itu enggak sih. Kayaknya sepak bola akan kembali kali ini. Oke. Dimana di Amerika katanya isunya setiap halftime ada halftime show. Peraturan Bli. Peraturan di Piala Dunia berbeda. Berbeda dengan enggak maksudnya setiap halftime ada halftime show, ada show artis yang manggung. Iya. Like Karena peraturannya juga beda. Bli. Water break. Kayak 5 detik pergantian pemain. Itu water break itu yang kemarin ya waktu Budapest ya. Karena di Hungaria kan panas kan. Enggak, Pergantian pemain. pergantian pemain itu 5 detik. Setiap 10 detik. 5 detik ya. 10 detik apa 5 detik? Kalau misalnya dia terlambat keluar lapangan, dia akan selama 1 menit. Saya revisi. 5 detik untuk bola out, Oke. lempar. Ah, Kalau dia lewat 5 detik, diganti. pergantian tim Iya, lawan kayak yang futsal. dapat tim lawan Iya, yang kayak dapat futsal. throw in kan.
Terus kalau pergantian Pemain kalau nggak boleh misalnya tuh kayak main pura-pura cedera gitu. ya, Nggak terus sih. kalau misalnya Mbappe digantiin nih. Langsung Mbappe 10 detik. Iya, langsung 10 detik. Kalau Mbappe misalnya dalam 10 detik belum keluar lapangan, berarti pemain yang baru ini Tunggu 1 menit, ya, tunggu 1 1 menit baru menit. dia boleh Baru boleh main. iya lagi itu lagi yang harus diingatin sama orang. Karena kan kayak regulasi pasti berubah-berubah ya. Sama kayak itu tuh. Apa tuh? Kayak ini ayam koloke enak. Ayam kolokenya Bali Musi. Wow, Best. the best sih. Best ini. Rasanya pedasnya dapat. Tambah dengan minum. Manisnya pulau ya kan. Satu lagi. Lanjut lagi. Oke. Masalah aturan dengan dari negara yang bertambah banyak yang Ya. ikut. Kemudian teknis. VAR masih tetap ada dong. Pasti. Nah, sekarang kita menuju ke squad mahal. Menurut gua, squad ini emang mahal. Prancis. Karena usia-usianya. Usia muda. Ya. Kita bisa lihat Barcola, Mbappe yang lagi shining. Tapi udah agak redup. Enggak sih, top score ya. Iya, top skor di La Liga. Ya. UCL juga loh. UCL juga dia top skor. Tapi kan gini, Tapi nggak juara. maksud gue ketika selama dia di PSG nggak juara terus nih, final ya. Ya kayaknya beneran deh kutukannya tuh. Iya, Mbappe nggak juara-juara terus Iya. pas dia ke Madrid, Madridnya nggak juara, PSG yang juara. Berarti kelemahan PSG apa? Mbappe. Mbappe. Terus habis itu Barcola, Doué. Desire Doué, Olise. Terus Gila itu muda-muda semua tuh. Cherki. Cherki. Kiper masih ada Menyong, Mike Maignan. Menyong. Nah, Nah, terus habis itu N'Golo Kante. Nah, maksud gua adalah ini adalah PR Prancis yang harus mencari pengganti atau regenerasi dari seorang N'Golo Kante. Kebisaannya sama, keahliannya sama, dan humble-nya harus sama. Susah sih. Player yang tidak bisa dibenci semua orang, Kante. Kante, ya kan sehumble itu bro. Pemain Prancis datang waktu latihan apa? Pemanggilan tim ke Pemanggilan tim. Datang pakaiannya, Bu. Apa? Gambar merah. Iya. Pokoknya modis lah. Kante datang dengan jaket dan celana training. Datang, sehumble itu ya. Diajak foto, senyum. Iya, sehumble itu ya. Kan? Nggak pernah dia. Dan dia tuh pemain terhumble dari kapan Juara tahu ya. UCL cuma juara Piala Dunia cuma megang gini. Iya. Juara Piala Dunia. Nyentuh aja. disuruh foto nggak mau. Emang itu PR-nya Prancis sih, harus mencari orang yang sama. Tapi kalau cari Prancis, cari Kante, kayaknya susah, Bu. Karena gelandang yang tipikal Kante itu ya nggak semua bisa. Iya lagi. Bener. Sampai meme-nya kan muncul. Apa kamu nggak bisa tidur karena ada selalu Kante di Kante everywhere lah sih. Kante itu bener. Nah, ada Antoine Griezmann juga. Terus yang nggak ada kan Giroud kan. Giroud kan udah pensiun. Ya gue juga bersyukur dengan nggak adanya Giroud. Dengan adanya Giroud itu bisa Prancis juara, Bu. Tapi terkadang kayak nih, lo ingat nggak waktu 2018 Prancis juara ketika lawan Argentina udah unggul nih. Kenapa bisa jadi 4-2? Awalnya udah unggul, tapi kan harus kebobolan juga Prancis kan. Nah itu di pertandingan tuh menurut gue kesalahan Giroud yang banyak sih. Waktu itu nggak tahu lagi setelah itunya kan. Nah, cuma menurut Bung Teja, apa kira-kira yang akan dilakukan Prancis di Piala Dunia dengan skuad yang muda, pemain Targetnya mahal-mahal? jelas. Targetnya jelas pasti kalau Prancis pasti juara. Bukan Ya. hanya sekedar tampil dan bukan hanya cuma mau main di sampai lolos grup. Benar. Pasti mereka akan mati-matian. Apa momen 2018 akan terulang? Kalau bilang terulang kemungkinan bisa terjadi. Karena Kemungkinan. Prancis punya skuad yang kuat, tapi tergantung semua tim, semua negara yang nanti bertanding, semua itu akan dilihat dari 1-2 game pertamanya. Dan itu akan bisa merubah match. Tapi Oke. terkadang bukan cuma itu aja. Hmm. Ada tim yang cuma terseok-seok, tapi di fase knockout dia hebat. Ya, sama kayak UCL dong. Iya. PSG tuh sering tuh di UCL tuh. Dia terseok-seok, tapi ketika fase knockout itu bukan masalah materi tim, bukan masalah, tapi Mental juga. mental tim. Itu yang bikin juara. Saya rasa dimanapun kayak gitu sih.
Soalnya kita kalau bahas semua squad di sini kayaknya kekurangan waktu ya. Nah, Gue kasih tahu. Nanti sama Piala Dunia kita berdua kita akan bahas, kita akan bahas mereview. review pertandingan atau preview Review. pertandingan yang akan Ya. dilakukan. Kita akan preview semua mulai dari pemain dan semuanya. Hmm. Tapi sekarang sebelum kita Kita dari gini beli. Aku punya satu proposal. apa? Asik. Anjir. Proposal ya, Bang. Nah, saya punya proposal. Rencana. Ya. Enggak, bukan rencana sih. Jadi kayak ya question. Hmm. Ini kan ini tayang pertama nih. Hmm. Nanti setelah berikutnya siapa yang akan juara Piala Dunia? Dari sekarang. Nah itu yang gue mau tanya. Kita bahas Tuh, dari sekarang. sebelum kita close. Kasih gue dulu ya. Ya. Habis itu lu ya. Ya, kenapa? Kenapa dia? Kenapa? Ya gitu. Kenapa Kasih negaranya? nama tim yang akan jadi Piala Ya. Dunia tahun 2026. Ya. Dari gua yang akan menjadi juara Prancis. Kenapa? Dari segi materi pemain, usia pemain, stamina pemain, kualitas pemain, harga pemain. Karena orang bilang ada harga, ada kualitas. Dengan ada Mbappe, terus habis itu ada Barcola, ada Due. Walaupun Barcola nggak tahu ya menit bermainnya dia akan dapat banyak atau enggak karena ada Olise, dia harus bersaing dengan Mbappe. Kemudian ada Dembele, terus ada Antoine Griezmann juga. Terus di belakang-belakang Tolisso mungkin masih aktif. Terus siapa lagi ya? Oh, Zaire Emery ya dengan squad-squad ya kita bilang terbaik di Eropa lah. Intinya Prancis dengan skuad mewah dia Dengan akan squad juara. mewah. Apakah dia akan juara? Kalau menurut gua kemungkinan juaranya adalah Prancis. Karena kita lihat kedalaman squad aja deh. Walaupun nggak sementereng Inggris ya, nggak sementereng Portugal, tapi kayaknya this year is gonna be France. Kalau Bung Teja, Kalau saya prediksinya yang bakal juara itu saya yakin Portugal. Portugal. Saya yakin tahun ini bakal tahunnya Gila, Portugal. Bung Teja, The Gurita. Kenapa? Kenapa? Karena saya ngelihat dari secara tim, secara pelatih, secara antusias orang, bahkan mungkin seluruh dunia, banyak yang berharap Cristiano bisa juara. Biar kenapa? Biar menutup perdebatan bahwa siapa Siapa GOAT. pemain terbaik? Karena mereka berdua udah GOAT sebenarnya. Oke. Mau Messi mau Cristiano. Ah. Tapi kurang lengkap rasanya jika persaingan itu kurang satu nih. Kayak contoh, Messi punya Ballon d'Or, Ronaldo punya Ballon d'Or. Ini punya Messi punya Copa, Cristiano punya Euro. Ya kan? Messi punya top score, ini punya. Jadi sama-sama mereka punya. Argentina juara Piala Dunia, Portugal belum. Portugal belum. Dan kali ini kalau memang diizinkan Portugal juara. Portugal juara, Berarti menutup perdebatan itu semua. ya. Dan saya mengaminkan itu. Oke. Saya sangat mengaminkan itu agar Portugal juara, materi tim bagus, B juga lagi bagus, tengah bagus, winger bagus, striker Iya. bagus. Iya sih. Dan ingat, mereka berjuang untuk saat memang berjuang untuk negaranya. Tapi dalam tim, ketika ada satu sosok yang mereka akan perjuangkan, mereka mati-matian. Itulah yang bikin Argentina juara waktu De Paul bilang, kali ini kita akan mati-matian buat Messi. Gas, kita lihat Sobat Kongko siapakah yang akan menjadi Piala Dunia. Kalau menurut kamu gimana? Komen di bawah dan jangan lupa tonton terus Kongko Sport, follow Instagramnya di @kongkosport. Mantap.